Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi malam, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Yang kami hormati tentu saja Sohibul Majelis Zumiyah ini Pak Aziz, ada Pak Sobur dan Pak Iswan ya, dan banyak lagi, dan yang kami hormati narasumber ada Profesor Dr. A.S. Hikam, Gus Nuruzaman dan lainnya. Sebenarnya dengan adanya ahli-ahli kayak Prof. Hikam, Bib Nurzaman ini sebenarnya sudah tuntas nanti. Cuman mungkin biar lengkap itu sanatnya itu biar lengkap. Kalau Prof. Hikam ini kan orangnya kan cerdas, sanatnya ke Sayyidina Ali. Ya kan? Kalau Gus Nur Zaman itu sanatnya mungkin ke Utsman bin Affan atau mungkin ke Abu Bakar. Nah, saya ini kebetulan insya Allah sanatnya ke Umar bin Khattab. Waduh. Jadi mantan jahiliyah gitu loh. Saya berterima kasih atas kegiatan ini karena memang ini yang sangat dibutuhkan terkait fenomena radikalisme atau ekstremisme dalam terminologi asing ya, yang sebenarnya menjiwai atas semua tindakan aksi terorisme. Kebetulan kami di Batu Malang ini juga sedang merumuskan Rakernis ya, FKPT, kebetulan banyak formasi baru yang tentunya kami libatkan para beliau, ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang tokoh, yang tentu saja militansinya tinggi. Karena BNPT tidak mampu menggaji para beliau FKPT ini. Tetapi beliau luar biasa, makanya kami takzim, saya yang digaji aja belum tentu semelitan para beliau. Makanya kami mencoba untuk merumuskan bersama bagaimana relevansi ya terkait penanggulangan radikalisme dan terorisme. Kalau kita berbicara tema ini melacak akar kelompok radikal ya, kemudian membumikan moderasi beragama di ruang publik, ini sangat relevan dengan realitas saat ini. Akar masalah radikalisme terorisme, terutama yang mengatasnamakan agama, ini adalah ideologi. Ideologi yang terdistorsi. Ya, jadi kalau para ulama yang tergabung dalam konferensi internasional, kalau tidak salah di bulan Februari tahun 2021, mohon maaf, beliau merumuskan ada 29 poin, salah satunya itu tentang definisi ekstremisme dalam agama atau radikalisme dalam terminologi kita. Adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Jadi ini paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Nah, radikal terorisme, jadi terorisme itu aksinya, tindakannya, perbuatannya, ekstremisme atau radikalisme itu paham yang menjiwainya, paham yang merupakan fase menuju aksi terorisme. Setiap teroris pasti berpaham radikal, meskipun tidak semua orang atau mereka yang terpapar paham radikal otomatis akan melakukan aksi terorisme. Ini potensial pada setiap individu manusia. Tidak terikat sara, tidak terikat profesi, bahkan tidak terikat kadar intelektualitas seseorang. Sebagai contoh misalnya kayak Dr. Ashari, itu IQ-nya juga orang cerdas, ahli kimia fisika. Kemudian Osama bin Laden itu juga cerdas, kemudian juga putra dari seorang konglomerat Arab Saudi, bin Laden, kaya raya. Oman Abdurrahman atau Abu Sulaiman, pimpinan JAD yang sekarang ada di dalam tahanan, itu umur 19 tahun, hafid Quran 30 juz. Ya, 30 juz, bukan juz 30. Kalau saya juz 30 aja belum tentu gitu loh. Nah, artinya ini bisa mengena siapa saja, ini adalah virus ideologi. Jadi sekali lagi akar masalahnya adalah ideologi yang mengalami distorsi. Nah, kemudian setiap manusia ini pasti punya potensi moderat dan punya potensi radikal. Sebagaimana dalam teori kriminologi, kenapa saya menggunakan teori kriminologi? Karena terorisme itu kejahatan.
dikategorikan oleh UN sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa, bahkan dikatakan crime against humanity, kejahatan kemanusiaan. Karena kejahatan, saya lebih senang menganalogikan atau pendekatan dengan teori kriminologi. Terjadinya kejahatan itu disebabkan karena ketemunya faktor niat dengan faktor polisasat kesempatan. Niat ketemu kesempatan, terjadilah kejahatan. Demikian pula setiap manusia punya potensi baik, punya potensi jahat, punya potensi moderat, punya potensi radikal. Potensi jahat ataupun potensi radikalisme dalam konteks ini kami sepakat dengan para ahli, orang berpikir radikal itu baik. Out of the box itu baik. Orang berpikir fundamental itu baik. Tapi kalau sudah menjadi isme, sudah menjadi ideologi, maka itu mengalami distorsi dan orientasinya kepada negatif. Demikian pula Islam itu baik, Islam itu mulia. Tetapi para ahli, para ulama mengatakan kalau sudah jadi isme menjadi Islamisme, maka mengalami distorsi. Yang tadinya Islam sebagai wahyu ilahi terdistorsi menjadi ideologi atau ide atau ijtihad manusia, yang tadinya rahmatan lil alamin menjadi rahmatan lil kelompok atau partainya. Ini sebagai gambaran seperti itu. Nah, akar ideologi radikal tadi akan muncul menjadi niat radikal kalau dipicu oleh beberapa faktor yang sering disebut faktor korelatif kriminogen. Antara lain, tadi benar Pak Aziz, faktor yang memicu paling utama untuk relevan di Indonesia maupun relevan saat ini adalah politisasi agama. Kemudian yang kedua, kemiskinan, kemudian pemahaman keagamaan yang tidak utuh, yang cenderung menyimpang, kemudian kebencian, dendam, kemudian radikalisme bentuk lain atau mungkin liberalisme, kapitalisme ataupun sekularisme yang memunculkan kesenjangan sosial, ketidakadilan dan lain sebagainya. Nah, itu faktor-faktor korelatif yang memicu. Kemudian ketika ketemu dengan polis hasad, lingkungan ataupun momen, kesempatan, pergaulan dunia maya yang intoleran dan radikal, kemudian oknum tokoh agama ataupun oknum ustadz yang mengajarkan intoleransi maupun radikalisme, ketemu sama donatur yang membiayai dan lain sebagainya, niat ketemu kesempatan, terjadilah radikal terorisme. Itu polanya seperti itu. Dan tadi dikatakan saat ini musim pandemi, tetapi bagi kami, ya mohon maaf dengan segala hormat, di balik musibah pandemi COVID-19, hasil survei kami menunjukkan ada hikmah luar biasa di dalam tren penurunan radikalisme terorisme. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah ketika 2017, indeks potensi radikalisme itu ada di puncak, yaitu 55,2% dari seluruh penduduk Indonesia. Indikatornya apa? Indeks potensi radikalisme. Yang pertama, mereka sudah anti Pancasila dan pro ideologi transnasional dalam konteks yang mengatasnamakan agama, pro khilafah. Kemudian yang kedua, mereka sudah intoleran terhadap perbedaan atau keberagaman. Kemudian mereka eksklusif terhadap perubahan ataupun lingkungan. Kemudian mereka sudah anti pemerintahan yang sah. Dalam konteks ini, anti bukan berarti oposisi dan bukan berarti kritis. Di era demokrasi saya kira oposisi niscaya boleh, yaitu oposisi yang konstruktif yang menjadi check and balancing. Kritis, kita semua wajib kritis menghadapi pemerintahan yang mungkin dianggap ini saya sangat salut sama Prof. Hikam, itu konsisten dia mengkritisi kalau pemerintah salah dikatakan salah, kalau benar ya dipuji, itu luar biasa. Itu kewajiban dalam agama, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, anti di sini maknanya adalah sikap membenci dengan membangun distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah ataupun pemimpin yang sah, dengan sebaran hoax, konten-konten hate speech, fitnah, adu domba, provokasi dan lain sebagainya. Karena mereka sejatinya gerakan politik, ya, gerakan politik kekuasaan, politik dengan memanipulasi agama, mendistorsi agama, dan mempolitisasi agama, yang endingnya sebenarnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional ataupun ideologi khilafah menurut versi mereka, mengganti sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka. Nah, seperti itu fenomenanya seperti itu. Nah, di tahun 2019
begitu ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 menurunkan indeks potensi radikalisme yang tadi saya sebutkan indikatornya, itu dari angka 55,2 ke angka 38 di 2019. Kemudian di 2020 begitu ada pandemi, ya, itu luar biasa. Kami survei bekerja sama dengan Alfara, Nazarudin Umar Foundation, dan beberapa lembaga survei kredibel lainnya. November sampai Desember itu menunjukkan tren penurunan dari angka 38 di angka 12,2%. Kemudian kita cari penyebabnya apa? Salah satunya adalah, tadi disampaikan Pak Aziz betul, yang selama ini menurut Setara Institut, konten-konten keagamaan di dunia maya lebih dari 67% didominasi oleh konten-konten keagamaan yang intoleran dan radikal. Begitu ada COVID-19, maka para ulama, ustadz, pemuda, ataupun kelompok-kelompok komunitas moderat yang selama ini mungkin tidak pernah menggunakan media sosial di dalam berdakwah ataupun bernarasi, kemudian masif menggunakan dunia maya untuk berdakwah, ya, untuk kontra narasi dan lain sebagainya, sehingga ini cukup mengimbangi dominasi 67% oleh kelompok kanan atau kelompok radikal teroris tadi. Maka itu salah satu penurunannya. Nah, untuk itu sebagai closing statement saya bahwa di tahun 2021 kami tidak melakukan survei, mohon maaf karena kami sudah mengalami refocusing stadium 4 karena sehingga tidak memiliki anggaran lagi untuk melakukan survei. Tetapi trennya insya Allah dari beberapa lembaga survei yang kami ikuti ya di luar koordinasi kami, insya Allah trennya sudah mengalami penurunan di bawah 10%. Tapi ini kelihatannya perlu insya Allah karena kami sudah kolaborasi dan MOU dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. BRIN ini akan mengcover semua kebutuhan survei yang dibutuhkan untuk fenomena radikalisme dan terorisme. Insya Allah di 2002 pertengahan atau di awal nanti, di bulan Maret kami akan melakukan survei. Dan kami selalu update untuk itu. Sebagai closing statement bahwa yakinlah bahwa radikal terorisme ini berpotensi pada setiap individu manusia, ya, tidak mengenal agama, sara dan lain sebagainya. Dan saya meyakini sebagai orang yang pernah terlibat di dalamnya, kemudian kami dari 2006 sebagai Kaden 88 anti teror Polda DIY dan seterusnya sampai 2020 ya, baru kami bergabung dengan BNPT. Kami meyakini bahwa tidak ada kaitannya terorisme dengan semua agama, karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Tetapi memang ini terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang salah dan menyimpang dari oknum umat beragama. Dan biasanya ini didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Misalnya kayak yang membakar Masjid Tolikara di Papua, itu otomatis pelakunya adalah radikal terorisme oknum yang beragama Kristen. Kemudian yang memberondong jamaah masjid di New Zealand beberapa tahun yang lalu, otomatis pelakunya juga oknum yang beragama Kristen. Di sana mayoritas Kristen, kebetulan warga negara Australia yang mayoritas juga Kristen. Kemudian kita juga mendengar di India beberapa waktu belakangan ini, kalau di sana juga ada macan Tamil dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di Indonesia ini semua teroris yang kami tangkap dan kami proses hukum, mohon maaf dengan segala hormat, KTP-nya Muslim. Nah, saya tidak berani mengatakan dia Islam karena Islam itu menurut yang saya yakini adalah, kalau bahasanya Prof. Hikam itu ya'lu wa la yu'lang leh, sangat mulia, sangat tinggi dan tidak ada tandingannya. Tetapi memang mereka KTP-nya Muslim. Dan kenapa? Yaitu tadi memahami agama secara salah dan menyimpang, kemudian memanipulasi dan mendistorsi agama sehingga terjadilah radikalisme dan terorisme. Saya kira sementara itu Pak Aziz dan teman-teman semuanya, silahkan untuk didiskusikan.
ternyata Indonesia masih warning kalau menurut catatan Global Index Terrorism itu menurut Prof. Hikam. Lalu Prof. Hikam juga yang poin terakhir itu saya sangat menarik, ini bagaimana deradikalisasi dan kehidupan moderasi beragama itu harusnya publik atau masyarakat yang menjadi arus utama atau harus dijadikan gerakan nasional. Memang fenomena itu kita belum nampak gitu soal itu, berbeda dengan program-program yang lain. Misalkan but soal moderasi beragama atau deradikalisasi ada nggak gitu di mall atau apa gitu kan, dan lain sebagainya, menjadi sebaran yang luar biasa. Ya, menurut Prof. Hikam itu adalah menjadi gerakan nasional. Kepada Pak BNPT ada tanggapan nggak soal bahwa Indonesia ini sebenarnya masih warning, masih di urutan 36 dan mungkin di Asia juga kelima. Ada tanggapan Pak Ahmad Nur Wahid? Silakan. Baik, makasih. Singkat, Pak. Ya, apa yang disampaikan Prof. Hikam itu sangat betul. Dan halo? Ya, silakan Pak. Ya, terdengar. Jadi apa yang disampaikan Prof. Hikam tadi kami benarkan ya. Memang sampai detik ini, karena begini, kalau kita berbicara radikalisme itu harus dipisahkan juga dengan terorisme. Jadi data yang dari tadi yang kita ranking menengah atau di 37 ya, sempat 36, 37 dan lain sebagainya, itu terkait dengan ancaman terorisme. Sementara data yang kami sampaikan tadi, hasil survei di 2019-2020 tadi, adalah ancaman radikalisme yang merupakan fase menuju terorisme. Sempat kami survei, bukan survei lagi, udah riset ya, yang namanya indeks resiko terorisme. Ya, jadi ini luar biasa survei kami itu, karena kami meskipun tidak melibatkan lembaga survei nasional dalam konteks ini BPS ya, tetapi objek ataupun respondennya itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Kalau kita bicara terorisme kan yang paling tahu itu kan Densus sebenarnya. Resiko untuk melakukan aksi terorisme itu kan Densus yang paling tahu, karena Densus melakukan surveillance mulai dari indikator-indikator radikalisme tadi sampai dia masuk ke dalam jaringan teror dengan ditandai oleh sumpah baiat, kemudian mereka melakukan liko, melakukan iqdad, kemudian terkait pendanaan, nah itu baru dilakukan preventive justice atau preventive strike dengan menggunakan regulasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan RPJMN ya, rencana pembangunan jangka menengah nasional, semua semua data itu harus berdasarkan riset. Maka ketika indeks potensi radikalisme mengalami tren penurunan di 2020 kemudian 2021 ya, dan diikuti oleh tren penurunan indeks resiko terorisme. Jadi sekali lagi tadi indeks potensi radikalisme, ini indeks resiko terorisme. Indeks resiko terorisme di tahun 2017-2018 itu sesuai dengan RPJMN itu di angka 54,38. Kemudian target RPJMN di tahun 2021 itu di angka 54,36. Target RPJMN. Tapi apa yang terjadi? Hasil riset kami, ternyata kita mengalami tren penurunan bahkan melampaui target yang targetnya 54,36 ya, menjadi 52,22. Jadi 2 digit di depan koma ya. Yang targetnya sebelumnya hanya 2 digit di belakang koma, ini malah justru terlampaui. Nah itu, tetapi mungkin tadi disampaikan Prof. memang belum ada perubahan untuk untuk terorisme atau ancaman terorisme skala global, mungkin begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan tadi tentang soft approach oleh BNPT. Jadi memang paradigma kami sekarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 2018, junto PP Nomor 77 tahun 2019, di mana strategi penanggulangannya itu harus dilakukan secara holistik, mulai dari hulu atau soft approach dan hilir
atau hard approach. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Hikam itu ada betulnya. Terkesan seolah-olah lebih menonjolkan law enforcement. Dan itu memang menunjukkan semenjak November tahun 2018, semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 tersebut, itu Densus sampai detik ini sudah menangkap atau menggagalkan upaya aksi teror dengan menangkap lebih dari 1.350 sekian, hampir 1.400. Terakhir kemarin yang ada di Bengkulu ataupun yang di Jawa Tengah ya, itu udah mendekati 1.400. Ditangkap dengan menggunakan strategi preventive justice atau preventive strike. Ditangkap sebelum melakukan aksi teror, minimal kalau sudah memenuhi unsur tindak pidana teror, dia sudah masuk jaringan teror, dia sudah melakukan liko, idat, melakukan pendanaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian, tetapi harus dipahami juga bahwa kami di BNPT sebagai lembaga non-kementerian di bawah Presiden yang berfungsi merumuskan kebijakan, mengimplementasikan dan mengkoordinasikan, dalam konteks mengkoordinasikan di sini, mengkoordinasikan kementerian lembaga ataupun penegakan hukum di bidang tindak pidana teroris dalam ini Densus. Nah, sementara pencegahannya atau soft approach-nya, kami meyakini bahwa radikal terorisme ini menjadi common enemy, maka penanggulangannya atau perlawanannya harus dilakukan secara semesta. Maka di tahun 2021 kemarin kami merumuskan untuk 2022 ini dengan strategi yang namanya pentahelix. Pentahelix itu melibatkan multi pihak yang terdiri dari 5 pihak. Yang pertama adalah pihak pemerintahan. Kami sudah MOU dengan 46 kementerian lembaga terkait dan pemerintahan daerah, ya. Kemudian ada program yang namanya kawasan terpadu Nusantara, kemudian warung NKRI dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua melibatkan pihak komunitas. Komunitas di sini antara lain komunitas pondok pesantren, ormas-ormas moderat ya, yang tergabung di dalam LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, ada NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, Nahdlatul Wathon dan lain sebagainya, dan LPOK, Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan yang terdiri dari seluruh agama yang ada, tokoh-tokoh agama. Karena kami meyakini bahwa keterlibatan atau ormas keagamaan dari seluruh agama ini menjadi garda terdepan untuk soft approach. Kalau bahasa undang-undang kan kesiapsiagaan nasional. Nah, kesiapsiagaan nasional ini oleh BNPT sebagai lebih mengedepankan kepada kesiapsiagaan ideologi. Jadi masyarakat moderat setelah dikurangi 12,2%, ada 87,8% tadi, mereka moderat tetapi tetap rentan terpapar, maka diberikan vaksinasi ideologi supaya imun terhadap segala paparan radikalisasi. Melalui apa? Yaitu tadi yang sampaikan Prof. Hikam, betul, melalui penanaman nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, nasionalisme dengan pendekatan agama. Dalam relevansi Indonesia kan lebih kepada mereka mendikotomikan atau membentur-benturkan antara agama dan budaya, agama